kita udah biasa juara robotik, misalnya Robotik, siswa Pak? min 1 Serang. Madrasah tapi itu ya? Juara Robotik? robotik, betul. Tingkat nasional kita. Nasional, Iya. wow. Itu min 1 Luar Serang itu biasa. hampir tiap tahun ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pemirsa Banten Podcast dengan saya Nijar Solihin selaku pemimpin redaksi lingkarbanten.com dan juga host untuk Banten Podcast kali ini. Kita kedatangan tamu sahabat saya yang sudah lama nggak bertemu. Beliau sekarang selaku menjabat Ketua PGMI Kabupaten Serang atau Persatuan Guru Madrasah Indonesia di Kabupaten Serang. Nanti kita akan banyak membahas dengan beliau bagaimana soal pendidikan di Kabupaten Serang. Ini saya perkenalkan, namanya Bapak Momon Andri Winata. Nah, sekarang masih di menjabat di Kepala Madrasah Rancaranji, Pak, masih apa? Sekarang di Kepala Mandua Serang. Oh, Mandua Serang. Iya, betul. Kabupaten Sekaligus Serang, ada tugas tambahan PLT, Kepala Man 1 Serang. Oh. Dari Keragilan. Rangkap, Pak ya? Iya. Iya. Dimanahi oleh Kanwil untuk 2 madrasah ini. Wih, luar biasa, Pak ya. Saya juga yang saya kenal dulunya masih di Madrasah Rancaranji dulu, Pak. Saya kenal pertama dan beliau memang sosoknya yang humble, sederhana, tidak neko-neko gitu. Padahal kalau kita lihat backgroundnya, riwayat pendidikannya, beliau ini lulusan S3 di Universitas Negeri Jakarta UNJ. Luar biasa, Pak. Aduh, kalau saya baru nyampe mana ya? Saya S3-nya sampai jauh, nggak bakalan kekejar lah. Tapi beliau itu tetap menunjukkan sosok yang sederhana, yang saya lihat dari dulu tidak berubah dan masih seperti ini aja. Pak Andri, terima kasih ya Pak Andri sudah bisa hadir di Banten Podcast. Ini kebetulan Banten Podcast ini masih satu grup dengan lingkarbanten.com, media online, dan juga mediabanten.com, Pak. Gitu. Mudah-mudahan nanti kita akan sama-sama sering sharing, Pak ya, ke depannya dengan PGMI Kabupaten Serang. Bagaimana kita melihat kan sejauh ini, Pak, maaf nih, citra madrasah ini kita banyak kurang pengetahuan sampai ke arah sana, karena kita tahunya ya pendidikan yang umum. Nah, sementara di Banten ini kan madrasah sangat banyak sekali dan memang sangat membutuhkan banyak perhatian, dan saya juga mungkin nanti kita lebih banyak bincang ya Pak Andri ya. Baik, tapi Pak Andri sehat, Pak Andri? Alhamdulillah sehat nih. Kang Nijar. Gimana Alhamdulillah. pandemi Covid pernah ngalamin, Pak? Alhamdulillah sampai saat ini dan mudah-mudahan sampai selamanya ya. Amin. Saya belum LC gelarnya. Oh, belum. Apa tuh LC, Pak? Lulus Covid. Oh, lulus Covid. Kalau teman-teman kadang banyak juga pejabat di Kemenag itu, guru, pegawai, itu ada tambahan gelar LC. Iya, biasanya LC itu kan gelar keagamaan dari luar negeri ya, dari Al-Azhar gitu. Lulus Covid. Alhamdulillah saya sampai saat ini dan mudah-mudahan jangan sampai. Amin. Mudah-mudahan sih jangan, Pak. Insyaallah. Alhamdulillah keluarga sehat, Pak. Alhamdulillah sehat selalu. Kalau Pak Andri tuh anaknya berapa sih, Pak? Anak saya baru 5. Baru 5, baru? Dari istri yang pertama. Oh, ya, baru pertama. Nggak bisa Pak. Baru 5 loh. Baru 5 ya. Banyak juga ya, Pak. Amin, mudah-mudahan berkah, banyak anak, banyak rezeki. Mudah-mudahan yang menolong kita nanti ke surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Andri sudah bisa menghadiri. Nanti khususnya yang masyarakat Kabupaten Serang nih, Pak, ya kan, kita berbicara soal madrasah. Menurut Bapak nih, Bapak selaku Ketua PGM ini, madrasah, pendidikan madrasah di Kabupaten Serang itu seperti apa sih, Pak? Boleh Pak tahu, Pak? Iya, baik, makasih Kang Nija. Jadi selama ini mungkin banyak masyarakat yang tidak mengenal ya madrasah itu apakah lembaga pendidikan atau mungkin selalu identik dengan sekolah agama atau pondok pesantren. Iya, betul. Padahal madrasah itu adalah sekolah juga, sekolah yang berbasis keagamaan. Betul. Maka dalam undang-undang pendidikan nasional itu ya, itu disebutkan sekolah garis miring madrasah. Jadi ya madrasah adalah sekolah, cuma dia lebih fokus ada muatan tambahan di bidang keagamaan. Di bidang keagamaan, betul. Jadi kalau levelnya sama
Dan alhamdulillah jenjangnya pun sama gitu. Kalau misalnya di Dinas Pendidikan atau di Kemendikbud itu ada TK misalnya ya, yang paling dasar non formalnya. Di kita ada Raudatul Anfal. Raudatul Anfal ya. Kalau misalnya jenjang formalnya ada SD, kita ada Madrasah Ibtidaiyah, MI. Kalau misalnya SMP, kita sederajatnya Madrasah Sanawiyah. Begitu pula jenjang SMA SMK levelnya Madrasah Aliyah. Iya. Dan alhamdulillah ya madrasah ya saat ini justru bukan kelas kedua lagi atau misalnya dipandang sebelah mata ya. Banyak madrasah terutama madrasah negeri itu ya sudah banyak tidak bisa menampung siswa. Oh gitu. Betul. Bahkan madrasah favorit misalnya di Indonesia itu ada namanya Madrasah Insan Cendekia. Itu punya Kementerian Agama. Itu yang daftar 6.000 lebih, paling diterima cuma 120. Wah. Saringannya sangat-sangat ketat. Saking antusiasnya. Saking antusiasnya dan produknya juga outputnya luar biasa. Gitu. Misalnya hasil kalau dulu UN 10 besar se-Indonesia, itu Insan Cendekia masuk itu 3 besar bahkan nomor 1 dan prestasinya juga udah sekarang bukan hanya lagi tingkat nasional, bahkan udah internasional. Waduh, ini alhamdulillah. Ini saya belum tahu sampai sejauh itu tuh Pak. Saya kira ya pendidikan umum ini masih di atas lah, karena saya madrasah juga memang maaf saya juga sekolahnya di umum Pak. Jadi di madrasah ini saya kurang pengetahuan karena di Bandung juga mungkin jarang Pak ya. Dari begitu di Banten saya lihat sekolah madrasah malah di sini peminatnya sangat banyak di Banten ini. Cuma kita ada kebalikannya. Kalau sekolah itu biasanya banyak negeri ya. Misalnya baik SD, SMP, SMA, SMK hampir setiap kecamatan misalnya SMK, SMA itu ada negerinya. Kalau kita berbanding terbalik, kalau di Kemendikbud misalnya SD, SMP, SMA itu 90% misalnya negeri, 10% swasta. Kalau di Kementerian Agama, kita kan di bawah Kementerian Agama, madrasah ini. Itu paling 10% negeri. 90%-nya ya kebalikan, itu swasta. Iya. Kayak di Kabupaten Serang, misalnya saya diamanai di Madrasah Aliyah ya, sekarang Kepala Man 2 dan PLT Man 1, kan baru ada 2 di Kabupaten Serang yang negeri. Yang negeri. Sementara 89 itu swasta. Tapi kalau SMA SMK hampir setiap kecamatan ada negerinya. Betul. Nah, ini memang ada historinya. Gimana tuh Pak? Jadi kalau pendirian sebuah lembaga pendidikan madrasah itu harus hibah dari yayasan. Jadi kita ini di bawah naungan Kementerian Agama. Kalau ada yayasan yang mau menghibahkan lembaga pendidikannya ke negara melalui Kementerian Agama, itu baru bisa dinegerikan. Berbeda dengan sekolah, misalnya SD, SMP di bawah Pemda ya, misalnya di Kabupaten Serang misalnya. Itu kan pemerintah harus menyiapkan dananya dulu untuk membeli lahan. Iya, betul, ya kan? betul. Pembebasan lahan misalnya. Lalu mulai mendirikan bangunan, ruang kelas baru dan sebagainya. Begitu pula SMA SMK pemerintah provinsi. Misalnya dia menyiapkan anggaran dulu untuk membeli lahan. Betul. Nah, kalau kita tidak. Kita itu harus hibah dulu dari yayasan oleh swasta. Kepada Kementerian Agama dan baru itu bisa dinegerikan. Contoh yang di Mandua Kabupaten Serang ini, yang sekarang kepala madrasahnya seperti itu. Prosesnya seperti itu. Jadi dari swasta dulu baru bisa negerikan. Masalahnya kan jarang ada yayasan yang mau menghibahkan kepada negara. Kalau udah menghibahkan hilang kan asetnya semuanya, udah milik negara. Iya. Tapi keunggulannya menjadi negeri itu apa Pak? Ya, keunggulannya menjadi negeri karena itu sudah menjadi milik negara, dihibahkan, maka negara punya kewajiban ya untuk terus meningkatkan kualitas mutu, baik dari segi sarana prasarana terutama kan. Ya, karena selama ini kalau kita lihat madrasah atau yayasan itu kebanyakan kan keuangannya itu sumbernya ya terbatas. Beda kan kalau yang negeri, SD, SMP, SMA, SMK negeri. Pemerintah berkewajiban sesuai dengan anggaran 20% minimal itu. Nah, kalau kita ya swasta paling hanya dana BOS aja yang ada. Nah, tapi kalau udah negeri ya ada dana-dana lain, ada DIPA namanya, ada DIPA selain BOS gitu. Nah, sehingga pemerintah berkewajiban minimal yang negeri ini sarana prasarana itu memadai. Alhamdulillah kita misalnya nih di Mandua Serang sekarang itu dapat dana SBSN untuk pembangunan 6 ruang kelas baru. Gitu. Tahun ini tuh Pak? Tahun ini sedang kita bangun. Nah, artinya kan kalau membuat RKB atau rehab itu paling hanya 1-2 ruang kan. Kalau ini sekaligus ya. Itu 2 lantai insya Allah dan kualitas sangat bagus gitu. Berarti itu pemirsa keunggulannya
dari proses swasta menjadi negeri. Ya nggak apa-apa sih berkorban hibah dulu ya, tapi nanti kedepannya justru kita mau mendidik masyarakat Banten itu tidak hanya cerdas, tapi betul-betul berakhlakul karimah. Ya Pak ya. Betul. Dan itu jauh juga budi pekertinya jadi baik. Ya terutama itulah. Kalau saya tahu memang di madrasah ini banyak. Nah kalau sekarang ini Pak, perhatian pemerintah terhadap sekolah madrasah seperti apa? Sejauh ini apakah masih di kondisi baik kah atau seperti apa? Iya. Karena kita ini beda rumah ya. Kalau tadi sekolah itu berada di bawah Kemendikbud atau tanggung jawabnya dilimpahkan ke Pemda untuk tingkat SD dan SMP ya. Nah, sementara SMA SMK itu di bawah provinsi. Oh, udah di bawah. Sementara kalau kita madrasah ini itu semua jenjang dari MI, MT, SMA itu kan karena di bawah naungan Kementerian Agama. Kita ini instansi pusat namanya, instansi vertikal. Vertikal ya. Vertikal. Cuma ya mungkin Kang Nijar juga dan ini perlu diketahui oleh semuanya. Nah ini perlu informasi. Ya, kita ini kan misalnya kami ya, kebetulan saya di PGMI ya, Persatuan Guru Madrasah Indonesia itu menaungi guru-guru madrasah ya, baik itu dari tadi RA, MI, MT, SMA, bahkan di pondok pesantren juga itu anggota kita. Oh iya. Permasalahannya tadi, kalau tadi Kang Nijar menyampaikan tentang misalnya perhatian pemerintah ya terhadap madrasah. Ya sampai saat ini terus terang saja belum kita rasakan. Belum kita rasakan. Karena kita udah pernah juga saya ketemu dengan teman-teman PGMI dengan Ibu Bupati ya. Sebenarnya Ibu sangat peduli terhadap pendidikan, apalagi saya pendidikan tahu keagamaan. Ibu tuh ke madrasah itu pedulinya tinggi sekali perhatiannya Pak, betul. Cuma karena memang kita ini madrasah ada di Kementerian Agama, jadi ada regulasi yang memang tadi ya membatasi gitu. Kewenangannya bukan lagi tanggung jawab misalnya MI, MTS itu tanggung jawab Pemda Kabupaten Serang. Nah, sementara kan kalau SD SMP otomatis itu. Iya, otomatis ya. Nah, begitu pula kita juga pernah ketemu juga dengan Pak WH ya, menyampaikan bahwa ya kan SMA SMK kewenangannya di bawah Pemprov. Kita alih juga kan sederajat ya, sama selevel gitu. Ya, bagaimana lah setidaknya ada political will atau kepedulian nih dari provinsi gimana Pak? Provinsi. Ya, Pak WH saya sama juga, lagi-lagi alasannya regulasi. Iya. Regulasi. Ya, kalau masalah kepedulian sih insya Allah. Cuma sempat kita sampaikan bahwa sebenarnya teman-teman ini kan begini nih Kang Nijar. Kita ini kan warga Banten. Yang kita didik, yang kita ajar, yang kita bina itu juga warga Banten. Gitu. Termasuk juga kalau misalnya PAD itu banyak pendapatannya dari pajak misalnya. Kita juga kan membayar pajak gitu. Iya. Apakah itu pajak bumi bangunan, kendaraan bermotor, guru-guru itu juga sama, guru madrasah ini kan banyak ya. Kita hampir 40.000 se-Banten gitu. Ini kan sebenarnya juga berpartisipasi. Iya. Termasuk juga dalam pengembangan peningkatan indeks pembangunan manusia IPM gitu. Sebenarnya madrasah itu sangat membantu. Sangat membantu dalam meningkatkan salah satu indikator IPM. Yaitu kan pendidikan ya salah satunya selain kesehatan gitu. Nah, kita juga membantu. Nah, cuma kita berharap nanti ke depan ya baik itu bukan hanya di Pemda Kabupaten Serang ya, ya pemerintah kota ataupun daerah di Provinsi Banten khususnya termasuk pemerintah provinsi ada lebih kepedulian lah gitu terhadap madrasah. Walaupun kita tidak berharap harus sama. Artinya tadi kalau di pemerintah provinsi misalnya SMA SMK itu terus terang aja teman-teman pada banyak curhat nih. Oh gitu. Katanya kalau di SMA itu ada bosda. Ya, bos daerah. Lalu guru-gurunya pegawainya ada honor daerah. Ada mereka kan termasuk honor. Yang PNS juga luar biasa tunjangannya kan. Betul. Kita sama sekali tidak ada. Jadi tidak ada sentuhan dari apakah itu pemerintah kabupaten kota apalagi provinsi gitu. Ya dengan alasan tadi regulasi. Padahal kalau misalnya kita lihat ya, kita juga sempat sampaikan waktu itu ke Pak Gubernur, DKI Jakarta bisa gitu. Madrasah ada bantuan dari pemerintah provinsi gitu. Ya cuma mungkin tadi Ibu juga sudah sempat menyampaikan kepada kita sebenarnya bukan nggak mau katanya membantu madrasah, cuma sekolah aja kita masih banyak yang perlu diperbaiki, direhab ya pendidikan lainnya gitu karena anggarannya terbatas, belum infrastruktur ya. Kemarin programnya katanya lebih infrastruktur, tapi saya melihat niat dari Bupati luar biasa ya, kepedulian dan
tadi niat, dan beliau memang tidak menjanjikan gitu, nggak mau berjanji. Yang penting nanti kalau misalnya kita ada anggarannya siap gitu. Saya kira kalau Ibu Bupati Serang luar biasa ya kepeduliannya terhadap, bukan kalau kami kan pendidikan formal ya, tapi kalau pendidikan non formal di bidang keagamaan sih luar biasa. Misalnya ke pondok pesantren, pemandi jenazah gitu kan, marbot masjid ada itu. Nah cuma yang kita harapkan karena kita di institusi formal madrasah ini nanti menyentuhlah minimal sesuai dengan level apa jenjangnya, misalnya MI dan MTS gitu. Gitu. Termasuk juga Pak WH. Kita berharap ya, walaupun ini pandemi mungkin tadi ya banyak refocusing ya, anggaran banyak tersedot di masalah pandemi ya, ke depan bisa adalah menganggarkan setidaknya ya tidak harus adil kan, tidak harus sama. Setidaknya kita juga ada kebagian lah merasakan, karena kita juga putra daerah ya, putra anak bangsa Banten juga istilahnya gitu. Betul tuh Pak WH, Pak WH Banten nih, Pak Gubernur nih. Iya nih udah ada aspirasi nih dari Ketua PGMI Kabupaten Serang. Mudah-mudahan lah pemerintah Provinsi Banten ke depan lebih memperhatikan sekolah madrasah ya, terutama karena memang ini kan membangun akhlak. Kalau akhlaknya sudah baik, insya Allah gitu kan ya Pak ya. Kalau masyarakat SDM-nya dulu harus dibangun supaya nanti pembangunan juga baik. Amin. Nah ini berawal dari sekolah madrasah. Nah kalau Ibu Bupati memang saya tahu Pak ini sangat konsen sekali terhadap keagamaan. Nah termasuk beliau juga menyediakan beasiswa khusus yang hafal Quran. Nah ini luar biasa Pak. Saya juga ini pertama kali Pak. Maaf saya juga dengar ada program seperti itu pertama kali. Beliau menyampaikan itu ada program beasiswa untuk penghafal Quran dan masyarakat kurang mampu termasuk di madrasah gitu. Nah ini gimana tanggapan Pak Andri? Dan kebetulan memang betul itu disampaikan juga ketika kita kan ketemu tidak hanya sekali dua kali ya dengan Ibu Bupati. Alhamdulillah beliau sangat welcome ya, sangat care terhadap madrasah gitu, terutama di Kementerian Agama Kabupaten Serang. Beliau menyampaikan silahkan kalau ada siswa madrasah ya tadi kurang mampu tapi dia berprestasi, termasuk beasiswa untuk kedokteran di Untirta betul itu. Silahkan, makanya ini luar biasa. Saya salut sama Ibu, kadang ketika kita ada aspirasi ya, misalnya ketika ada kegiatan lomba kok sekolah saja yang diikut sertakan, kita madrasah enggak, itu beliau langsung telepon kepala dinasnya waktu itu langsung. Jadi di hadapan kita langsung telepon, ini madrasah ikutkan. Kalau ada kegiatan lomba-lomba langsung respon Pak, langsung direspon. Terima kasih lah saya ke Ibu Bupati dan mudah-mudahan kita terus Butatu bisa terus ya, artinya program-program pemerintah Kabupaten Serang bisa dirasakan juga lebih oleh madrasah terutama. Insya Allah Pak nanti saya ikut bisikin juga Pak. Mohon Kang Nijar terus dikuatkan. Ibu Haja Ratu Tatu Sahasana ini kan memang keagamanya yang saya tahu gitu selama saya menjadi wartawan di lapangan juga beliau sangat konsen, makanya saya tahu beliau begitu, masa sih Ibu nggak bantu madrasah gitu, makanya nanti lah kita ngobrol-ngobrol. Memang ya selama ini yang paling bisa itu kata Ibu juga waktu itu lebih bentuk hibah itu kepada yayasan ya. Jadi kebetulan kalau yayasan yang ada pondok pesantren itu bisa gitu ya, ada dana hibah gitu. Cuma kalau institusi formal memang tadi itu ya, karena keterbatasan dana, yang kedua juga regulasi itu. Regulasi gitu, ya, betul lah, itulah yang menjadi penghambat, tapi tidak akan insya Allah lah tidak akan menjadi kendala nanti ke depannya setelah mungkin nanti Ibu dengar, kita cari regulasi yang bisa masuk ke ranah sana. Nah memang sekarang pertama selain memang keterbatasan anggaran untuk infrastruktur pendidikan kita belum tuntas Pak, mungkin karena ini lagi masa pandemi COVID juga berpengaruh sangat. Kita anggaran di Pak kita aja itu ada refocusing memang tadi besar untuk COVID ini luar biasa. Untuk menyelamatkan masyarakat juga Pak. Bangsa. Ya tapi anggaran kita bos juga lebih kepada tadi bagaimana prokes misalnya kan, membeli alat-alat ataupun sarana prasarana. Kan sekarang apalagi udah mulai pembelajaran tatap muka terbatas ya. Jadi ya tadi tetap kita jaga walaupun udah mulai melandai ya. Iya, sudah melandai tapi harus tetap jaga protokol kesehatan. Ini berbicara soal madrasah juga Pak. Ini kan kita tahu kalau di sekolah umum itu biasanya sudah disiapkan kerjasama dengan perusahaan kalau lulus SMK kemana SMA atau mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah ini kan ada kerjasama dengan bidang usaha. Kalau di madrasah sendiri seperti apa Pak di Kabupaten Serang? Iya. Sebenarnya kita tadi ya outputnya bukan hanya melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi ada juga yang kerja sama mungkin kayak SMA atau SMK. Justru ada nilai plus sebenarnya kalau misalnya
lulusan kami dari Madrasah Aliyah itu misalnya masuk ke dunia kerja. Apa Memang secara keterampilan kita tidak seperti SMK yang didesain outputnya itu memang ke dunia usaha atau dunia industri gitu. Tapi kita juga ada madrasah keterampilan ya, beberapa madrasah yang membuka keterampilan. Tetapi modal kami kepada anak didik kami itu adalah pertama masalah tadi kejujuran. Nah ini. Jadi kita menanamkan tadi itu, kan sekarang ini mohon maaf itu ya, istilahnya bangsa ini mengalami krisis moral. Oh iya betul. Sebenarnya betul, kan betul, itu krisis akhlak. Iya, Gitu. Justru di madrasah kekuatan kami adalah penguatan dan pembiasaan nilai-nilai karakter keagamaan itu. Pertama akidahnya harus kuat. Betul. Yang kedua ibadahnya dia harus benar. Ketiga akhlaknya baik. Kalau 3 pondasi utama akidah, ibadah dan akhlak Sudah ini terpenuhi pada jiwa didik anak kita, maka dia akan menjadi pribadi-pribadi yang sebenarnya tadi luarannya akan jujur, etos kerjanya tinggi, semangat daya juangnya. Dan ini kan sebenarnya yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Sepakat saya. Betul, disiplin misalnya kan. Ya anak kita udah terbiasa disiplin dan alhamdulillah mungkin bisa lihat Kang Nijar jarang terdengar ada anak madrasah tawuran misalnya. Mohon maaf. Bukan kita membandingkan. Iya betul. Nyaris tidak terdengar anak madrasah tawuran misalnya. Atau ya hal-hal yang lain gitu. Ya karena mereka sudah husnuzon, Pak. Tadi kita betul-betul bagaimana dia menjadi pribadi ya anak yang tadi harapan orang tuanya, anak yang soleh-soleha ya, anak yang bisa menyejukkan hati kedua orang tuanya. Nah, minimal itu yang kita kuat tanamkan. Jadi kalau konsep dirinya mereka udah temui ketika dia berada di mana saja, kapan saja, apalagi misalnya ketika dia mau masuk ke dunia usaha atau dunia industri, itu kan yang paling utama gitu. Iya. Dia siap. Kalau perusahaan memperhatikan ke sana mungkin ya, kita cari yang di madrasah. Alhamdulillah saja. Pengalaman saya itu anak-anak misalnya dulu kan saya di MA Aliyah Rancaranji ya, itu kan madrasah swasta. Itu. Betul. Justru mereka katanya sangat dibutuhkan, sangat percaya apa itu bosnya lah istilahnya, bos perusahaannya. Kenapa? Tadi disiplin, ya kedisiplinan udah modal itu kita. Nomor 1. Gitu kan. Semangat kerja, apalagi itu kita tanamkan. Kita selalu kuatkan kepada anak didik kita bahwa sekarang itu tidak hanya kecerdasan EQ yang menjadi andalan dalam dunia kerja, atau emotional quotient kata ahli psikolog kan, atau spiritual quotient. Tapi kita tanamkan juga namanya kecerdasan adversity quotient, daya juang, ketahan malangan. Nah ini artinya anak-anak ini jangan cemen lah kalau istilah anak muda itu. Jangan lembek. Kalau kata orang tua dulu, jangan mental tempe gitu. Harus baja. Harus baja. Di tengah perkembangan zaman sekarang memang dibutuhkan sosok yang memang harus mengikuti hukum alam. Jujur terutama itu Pak, saya penting Pak. Daripada maaf nih, pinter tapi keblinger Pak. Nah betul. Kan sekarang begitu Pak. Betul. Makanya ya tidak sedikit yang koruptor sampai pada orang-orang cerdas sama orang pinter saking pinter tuh Pak. Saking pinter saya percaya lah. Tapi sehingga alhamdulillah anak itu tuh banyak diterima di perusahaan dan dia dipercaya ya. Itu alhamdulillah kalau saya lihat juga memang lulusan madrasah itu, saya juga waktu di madrasah itu ada beberapa siswa aja Pak ke saya masih kontak dan mereka sudah kerja di sini, sih alhamdulillah saya bilang berarti memang mereka betul-betul di madrasah itu sangat sekolah di situ lulusannya bermanfaat. Amin. Nah kemudian ini Pak, kan tadi dibahas soal ada bantuan dari soal perhatian pemerintah tadi saya bahas lagi. Kan ada Ibu Bupati tadi disinggung sudah ada bentuk perhatian ke pemandi jenazah, kemudian ke guru madrasahnya seperti apa Pak? Ada nggak tuh Pak? Maksudnya bentuk perhatian ke sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan Kabupaten Serang. Kan kalau udah madrasah aliyah sudah provinsi ya. Nah ini yang di sanawiyah dengan ibtidaiyahnya seperti apa Pak? Ya kalau sampai saat ini kepedulian Bupati Serang terhadap pendidikan keamanan itu tadi ya sangat begitu kuat ya, dan kita juga rasakan. Tetapi untuk kepada jenjang formal tadi ya mungkin karena anggaran yang terbatas, tapi setidaknya di pendidikan non formal misalnya madrasah dini awaliyah atau kalau orang sering menyebutnya sekolah sore, sekolah sore atau sekolah dohor katanya kan. Nah itu alhamdulillah udah beberapa tahun ini guru-guru madrasah diniyah, karena memang kan kalau mereka ini bekerja namanya ustadz ini kan betul-betul ikhlas beramal ya. Iya, guru ngaji. Guru ngaji lah iya, gitu betul, kan. Guru ngaji. Kayak guru ngaji kan kalau tadi misalnya pemandi jenazah, marbot atau guru ngaji juga sudah dapat insentif. Ada insentif Pak. Ada insentif dari Ibu Bupati. Termasuk madrasah diniyah alhamdulillah. Kebetulan saya kan juga dekat dengan teman-teman di FKDT.
Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Takmiliyah. Jadi Takmiliyah, iya, itu iya. kebetulan kan guru diniyah itu juga termasuk anggota kita di Persatuan Guru Madrasah Indonesia. Nah, kita juga sering termasuk dalam menyusun perda wajib diniyah itu juga. Kita termasuk terlibat ya, yang iya, perubahan yang kemarin di 2018 kalau tidak salah ya. Nah, itu juga kita. Ada insentifnya itu, ada Pak. insentifnya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan sih. Ya mudah-mudahan makin nanti, tahun makin meningkat nilainya ya, Pak. Untuk guru pendidikan non formal, mudah-mudahan nanti ke depan guru formal, misalnya apakah di Rodotul Anfal, di Ibtidaiyah dan Sanawiyah juga kita berharap, dan insya Allah lah kita doakan mudah-mudahan tadi ya, Bu Bupati sehat, yang kedua juga anggarannya terus bertambah, PBD-nya, sehingga dapat dirasakan juga oleh kami guru-guru di Ibtidaiyah dan Sanawiyah. Insya Allah, Pak. Ibu Bupati Bu Hajah Tatu Hasanah dengar, Pak. Oh, amin. Ya. Insya Allah kalau kepeduliannya kita nggak ragukan lagi. Iya. Iya, Pak. Untuk kemudian ini, Pak, satu lagi soal prestasi, Pak, di madrasah ini seperti apa? Tapi kalau di PGMI saya lihat di Facebook itu udah ada yang berprestasi tuh pengurusnya. Wih, luar biasa, ini ada prestasi tingkat provinsi di Kabupaten Serang khususnya. Kalau di siswanya sendiri, Pak, prestasinya seperti apa sih, Pak, di kancah lokal atau nasional? Iya. Jadi alhamdulillah ya, Kang Nijar, bahwa siswa-siswa kami di madrasah baik itu jenjang Ibtidaiyah, Sanawiyah ataupun Aliyah tadi ya, kita sekarang ini justru mohon maaf ya, di tengah pandemi ini madrasah jadi favorit idola. Ya, apalagi di tengah kemajuan teknologi, perkembangan zaman. Karena orang tua itu ingin anaknya aman dan tadi dia baik-baik saja, serta semuanya ingin jadi anak yang soleh-soleha, yang menyejukkan hati kedua orang tuanya. Itu harapan besar semuanya. Nah, madrasah terutama yang berbasis pondok pesantren atau boarding school itu sekarang digandrungi. Banyak digandrungi. Kemarin teman-teman banyak juga memberikan kabar ya, informasi. Justru kita dapat berkah katanya. Selama PJJ ini kan mohon maaf mungkin ya, pembelajarannya kan walaupun daring gitu ya, nggak maksimal ya, kan banyak keterbatasan sarana prasarana semuanya. Justru orang tua udahlah mending di pesantrenin misalnya. Padahal di pesantren itu dia belajar di Ibtidaiyah, di Sanawiyah dan di Aliyah misalnya gitu. Iya, Pak. Alhamdulillah. Dan prestasi itu kita bukan hanya mengedepankan prestasi bidang tadi ya, masalah akidahnya yang kuat, ibadah dan akhlaknya, itu kan otomatis ya, insya Allah lah kita harapan semuanya. Tetapi siswa-siswa madrasah luar biasa ya. Kita udah biasa juara robotik, misalnya siswa Min 1 Serang. Madrasah tapi itu ya. Juara robotik, betul. Tingkat nasional kita. Nasional. Itu Min 1 Serang itu hampir tiap tahun ya. Gitu. Lalu beberapa ya ini kan biasanya robotik itu sekolah-sekolah mohon maaf ya, yang harusnya yang teknologinya atau sekolah-sekolah swasta yang memang anggaran dari orang tua besar gitu. Tapi siswa madrasah juga luar biasa. Juara olimpiade udah biasa kita. Masa sih, Pak? Iya, betul. Waduh, Kang Nijar. Boleh, Pak, nanti saya undang nih. Iya. Narasumbernya lewat Bapak. Boleh, siap. Wih, saya baru tahu, Pak, kalau ada yang bahkan guru-guru juga bukan hanya siswa ya. Makanya kita juga baik itu lembaga pendidikan kita juara Adiwiyata atau sekolah ramah anak itu juga udah biasa. Tadi itu sekarang antara madrasah sekolah ini kan sama gitu. Nah, di dalam guru juga tadi kita banyak guru-guru misalnya dia kreatif, inovatif ya, dalam menulis, misalnya dalam membuat media pembelajaran. Itu banyak juga alhamdulillah gitu. Siap. Oh iya, luar biasa ya. Saya baru tahu itu bisa sampai ke olimpiade, Pak. Betul. Luar biasa, karena kalau saya memang, Pak, jujur saya awam soal agama. Itu mungkin ya karena saya nakal, Pak. Dulu tiap mau suruh ngaji sama orang tua saya kabur, Pak. Beda sama. Dan biasanya gini, Kang Nijar, mohon maaf ya, orang tua itu biasanya kalau nakal pesantrenin katanya. Iya, justru kok sekarang identiknya begitu, Pak ya? Kenapa ya? Pesantren itu tadi orang tua ingin anaknya ini dia betul-betul tadi ya kan menengah ke atas ya, ekonomi orang tua yang menengah ke atas sekarang banyak menitipkan anaknya itu justru di madrasah, di pondok pesantren. Kenapa tuh? Gitu. Karena mungkin dia sibuk, ya kan, kerja siang malam nggak ketemu anak. Udah kalau di pesantren kan aman, nah, di madrasah aman gitu. Udah tahu ya, pasti pembentukan akhlak di situ. Terkontrol 24 jam. Berarti kan dipercaya, Pak ya. Alhamdulillah. Gitu. Ya udah, Pak, itu pemirsa Banten Podcast sudah banyak pengetahuan soal madrasah, termasuk saya juga jadi banyak ilmu nih. Saya
mulai hari ini Pak, udah saya nanti pulang ke rumah, saya pasti di rumah ini harus sekolahnya madrasah nih anak-anak nih. Karena ternyata prestasinya sangat membanggakan. Nah ini terakhir Pak, biasanya terakhir ini kan khususnya Bapak selaku Ketua PGMI ada quote. Nah ini ada pesan-pesan buat masyarakat Kabupaten Serang khususnya Pak, bangga disampaikan. Baik, kepada warga Kabupaten Serang khususnya, bahwa pendidikan agama itu adalah modal utama bukan hanya untuk di dunia tetapi juga bekal untuk anak-anak kita nanti di akhirat tentunya. Dan hidup tanpa agama itu ibarat kita jalan di malam hari tanpa ada cahaya. Ya. Maka percuma tadi kata Kang Nijar, dia pintar, dia kaya, dia hebat betul. Tapi tidak ada nilai-nilai keagamaan pada dirinya, maka ibaratnya dia tadi tidak punya arah dan tujuan, tidak memahami tentang hakikat hidup yang dia jalani. Seperti itu itu. Alangkah Pak. Benar Pak, itu langsung menyejukkan Pak. Pernyataan Bapak barusan, quote-nya bagus, mudah-mudahan masyarakat bisa diterapkan. Amin. Itu khususnya Kabupaten Serang Pak, mudah-mudahan madrasah semakin maju dan berkembang lagi. Di provinsi sampai kancah internasional kalau bahkan. Mungkin itu saja Pak Andri, terima kasih sudah berbagi cerita sama kita, sudah bincang-bincang, banyak ilmu yang kita tangkap dengan Pak Andri. Mudah-mudahan pertemuan kita tidak kali ini saja Pak. Amin. Ya mudah-mudahan kita bisa kedepannya masih bisa saling berbagi informasi dengan masyarakat Kabupaten Serang. Terima kasih Pak. Mungkin itu saja pertemuan Banten Podcast kali ini kepada masyarakat Kabupaten Serang, khususnya saya Nijar Solin dengan Pak Momon Andri Winata sebagai Ketua PGMI Kabupaten Serang undur diri di Banten Podcast. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.